Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bung Magnet. Kali ini kita akan membahas root locus, yang dimana di sini ada GS HS sama dengan K dibagi S dalam kurung S ditambah 2 dalam kurung S ditambah 4. Nah, kita di sini bisa mencari polesnya dulu, yaitu di sini kan terdapat S, kita tulis lagi aja ya biar rapi, jadi sama dengan 0. Ini kita tulis lagi untuk yang bawahnya. Jadi di sini untuk S yang ini berarti S sama dengan 0. Untuk S yang ini berarti S sama dengan minus 2. Untuk yang ini berarti S sama dengan minus 4. Jadi terdapat 3 poles di sini. Dan untuk zerosnya itu nggak ada, karena kalau istilahnya ini domain S, katakanlah satuannya S gitu ya. Kalau misalkan ada S-nya itu baru kita hitung, tapi kalau nggak ada S-nya itu nggak kita hitung, tidak ada. Ya kan di sini nggak ada S-nya kan untuk yang yang zerosnya. Itu pun kadang-kadang ada tampilannya seperti ini. Misal K dikali 1 per, katakanlah di sini S pangkat 2 ditambah S. Nah, kadang ada seperti ini. Jadi itu ya, katakanlah ini yang penyebutnya sama ya. Ya intinya kayak pembilang penyebut gitulah, tapi disebutnya kalau misalkan di dalam sistem seperti ini, atau sebutannya tuh indikator mutu mungkin ya, atau sebuah pengukuran gitulah ya, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau mau bilang penyebut gitu ya, pembilang atasnya penyebut bawahnya, tapi rata-rata itu bilangnya yang atasnya itu adalah numerator, yang bawahnya denominator. Oke, gitu aja sih. Itu cuman tambahan, dan di sini zerosnya nggak ada. Ini kita hapus aja ya, biar kita fokus ke sini. Dan yang langkah kedua sebenarnya cukup mudah ya teman-teman ya. Langkah yang kedua itu kita pakai persamaan yang ini, tapi kita ubah jadi seperti ini. 1 per S ditambah 1 per S ditambah 2 ya. 1 per S ditambah 2. Dan di sini S ditambah 4. 1 S ditambah 4. Ini sama dengan 0. Nah, ini kalau misalkan kita kerjain lebih lanjut, nanti kita ketemu hasilnya begini. Jadi 3S pangkat 2 ditambah 12S ditambah 8. Jadi dibagi. Dan untuk pembilangnya ini S pangkat 3, di sini 6S pangkat 2 ditambah 8S. Ini sama dengan 0. Lalu yang bawahnya ini kita kalikan ke 0. Semua bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 0. Lalu tinggal 3S pangkat 2 ditambah 12S tambah 8. Nah, ini kita bisa cari lebih lanjut menggunakan rumus ABC. Tahu kan ya teman-teman, sebutan rumus ABC itu viral di SMA ya, khususnya untuk siswa-siswi. Jadi rumus ABC itu kayak gini. Jadi minus B plus minus B pangkat 2 dikurang 4 kali AC gitu kan, terus dibagi 2 kali A. Nah, ini adalah rumus ABC yang yang sering kita gunain dulu waktu SMA dan SMA ya khususnya ya. Lalu di sini kita masukin, ini kan
Jadi caranya itu gini ya teman-teman ya. Tapi di sini untuk mempersingkat waktu, saya ingin ngasih tahu aja flashback lagi. Jadi ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Jadi yang kita pakai itu angka depannya kayak misalkan 3, 12 dan 8. Nah, itu nanti tinggal kita masukin aja ke sini. Nanti bakalan ketemu dengan lebih sederhana, yang dimana pertama adalah katakanlah di sini S1. S1-nya itu minus 6 ditambah 2 akar 3 dibagi 3. Dan ini hasilnya adalah sekitar ya, mungkin kita pakai approximately equal atau hampir sama dengan minus 0,845 ya, kisaran segini gitu ya. Untuk S2 katakanlah S2 ya, sebenarnya mah sama aja ini S1 sama S2. Karena kan di sini mana tadi? Karena di sini kan plus minus aja ya. Jadi nilai S-nya itu ada 2 versi plus minusnya. Dan yang S2-nya kita ganti tanda aja jadi minus 6 dikurang 2 akar 3. BTW ini hasilnya yang sudah disederhanakan ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu aja. Jadi saya tulis kayak gini. Kalau misalkan teman-teman mau nyari, tinggal nyari nih. B-nya kan B-nya 12, minus 12 ditambah misalkan 12 pangkat 2 dikurang 4 kali 3 dikali 8 gitu dibagi 2 kali 3 gitu ya. Gitu ya teman-teman ya maksud saya. Jadi yang ini tuh udah versi sederhananya. Oke. Dan ini hasilnya adalah ya approximately equal atau hampir sama dengan dari minus 3,1547. Ya hampir-hampir seginilah gitu ya. Dan ini yang kita gunain untuk breakaway point. Nanti dimana yang ini untuk tempat si lintasan root locusnya. Dan yang kedua, yang selanjutnya ya. Selanjutnya itu asimtotes dulu. Asimtotes itu sudut ya. Sudut ya teman-teman ya. Nah, untuk asimtotes sudut kita nyari dulu M-nya. Jadi M-nya itu apa? M itu adalah banyaknya yang nanti kita lakuin gitu. M tuh kayak apa ya? Kayak kita misalkan nyari K di himpunan yang kemarin itu loh, himpunan persamaan trigono. Nah, M tuh sama dengan K gitu, tapi di sini nyebutnya M. Jadi M-nya itu bisa kita cari dengan cara banyaknya poles. Jadi poles dikurang zeros dikurang 1. Jadi 3 dikurang 0 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi M-nya itu sama dengan 2. Untuk rumus sudutnya sendiri itu adalah theta sama dengan 2 kali M ditambah 1 dibagi poles dikurang zeros. Habis itu dikali 180 derajat. Dan rumus apa lagi ya? Ini rumus centroid. Centroid itu nanti dimana suatu titik tersebut ditarik ke arah imaginary axis untuk sudutnya gitu ya. Intinya nanti kita praktekin waktu kita buat root locusnya. Jadi centroid saya lupa ya tulisannya gimana, centroid gitu ya. Centroid di root locus itu sama dengan semua nilai poles ditambahkan dikurang jumlah semua nilainya dari zeros ditambahkan. Jadi tadi kan minus 4 ditambah, kita kurungin aja dari 0 aja. Jadi kan 0 ditambah minus 2 ditambah minus 4 dikurang 0 karena tadi nggak ada nilai zerosnya, lalu dibagi banyaknya poles 3 dikurang zeros gitu ya.
Dan saya bawa dulu teman-teman ke maksudnya 0, minus 2 sama minus 4 tuh di mana. Jadi maksudnya itu di mana tadi? Poles. Nah, polesnya itu di sini. Bisa dilihat ya, S-nya sama dengan 0, S-nya sama dengan minus 2, S-nya sama dengan minus 4. Jadi maksudnya di situ. Untuk zerosnya kan nggak ada, ya kan? Jadi di sini minus 2 tambah minus 4 adalah minus 6. Minus 6 dikurang, minus 6 dibagi 3 dikurang 0 adalah 3. Jadi sentroidnya adalah sama dengan, katakanlah C ya, C-nya sama dengan minus 2. Nanti di titik 2 sebelah kiri, karena dia minus, itu nanti kita tarik garis ke arah imaginary axis sesuai dengan sudut yang kita dapatkan. Oke, kita nyari sudutnya berarti ya. Sudutnya itu kan M-nya sama dengan 2, berarti kalau M-nya sama dengan 2, berarti 0, 1, sampai 2 teman-teman. Sampai 2, jadi nilainya adalah segini. Dimana keadaan M-nya sama dengan 0, dimana keadaan M-nya nanti sama dengan 1, dimana keadaan M-nya sama dengan 2. Yaudah, kita masukin aja ke rumus ini. Jadi dimana yang pertama adalah M-nya itu sama dengan 0, jadi theta sama dengan 2 dikali 0 ditambah 1 dibagi 3. Dari mana dibagi 3? Karena tadi kita sudah dapatkan dari sini banyaknya poles adalah 3 dikurang 0. Ini adalah banyaknya poles adalah 3 dikurang 0. Jadi ya dibagi 3 gitu ya. Dikali 180 derajat. Jadi 1/3 dikali 180 derajat 60 ya teman-teman ya. Jadi ini adalah 60 derajat untuk sudut pertama. Katakanlah ini theta 1. Dan kita nyari theta 2. Oke, untuk theta nomor 2 langsung aja, berarti 2, karena di sini M-nya sama dengan 1, 2 kali 1 bagi 3 dikali 180. Berarti 3/3, berarti nilai theta, ini theta 2 ya teman-teman ya. Untuk nilai theta 2 nya adalah 180 derajat. Untuk theta 3 nya, oke, ini kita kotakin dulu. Untuk theta 3 nya sama dengan, jadi 2, nah ini kondisi M nya sama dengan 2, karena di sini 1 udah, di sini 0 udah ya. Mana tadi M nya 0? Nah, M0, M1, di sini M nya 2. Kalau misalkan M nya 2, berarti 2 dikali 2 ditambah 1 dibagi 3, berarti 5/3 dikali 180 derajat ya teman-teman ya. 5/3 dikali 180 berapaan tuh? Jadi 3 ini kan 60 ya. 60 kali 5, 6 kali 5 30, berarti 300 derajat untuk theta yang 3 nya. Nanti saya kasih tahu gimana cara menggambarnya menggunakan sudut-sudut ini. Dan oke, asimtote sudut udah. Berarti kita lanjut ke Roth-Hurwitz. Jadi pada Roth-Hurwitz ini pun digunakan untuk mencari omega di pada imaginary axis, yang dimana nanti dari centroid ditarik ke imaginary axis tersebut, yang dimana ke titik omeganya. Nah ini kita nyari itunya tuh, si omeganya. Ini saya singkat aja, saya juga susah nulis Roth-Hurwitz tuh kayak gimana. Saya lupa ya. Ini RH ya, RH aja. Roth-Hurwitz gitu ya, Roth-Hurwitz. Saya lupa tulisannya, soalnya namanya agak susah. Nah ini kan dimana kita dapatkan, mana tadi tuh, GS HS nya ya sama dengan, ingetin ya, segini ya. Dimana dapat segitu, berarti udah kita tulis aja di sini S pangkat 3 ditambah 6S pangkat 2 ditambah 8S ditambah K, ditambah sama si nomenatornya atau katakanlah pembilangnya, biar familiar, katakanlah ditambah dengan pembilangnya sama dengan 0. Nah kalau misalkan teman-teman mau keren sedikit, bilangnya numerator dan denominator. bebas. Lalu ini kita buat S pangkat 3 di sini ya. Di sini S pangkat 2
di sini S pangkat 1, di sini S pangkat 0. S pangkat 3 itu adalah ini, kita lompat ke sini. Dah. Jadi kita ambil nilai depannya jadi 1. Di sini 8. Untuk yang S pangkat 2-nya yang ini berarti 6, kita lompat ke K. Jadi 6 dan K. Untuk mencari S pangkat 1-nya, 6 dikali 8, perhatikan ya. 6 dikali 8 adalah 48. Dikurang 1 dikali K adalah K. Dibagi 6. Nah, ini nilainya segini. Di sini adalah 0. Oke, lanjut. Kita pengen nyari S pangkat 0-nya. Caranya itu, perhatikan ya, 48 dikurang K dibagi 6 dikali K, berarti K dalam kurung 48 dikurang K dibagi 6. Habis itu kita bagi dengan kita kurang dulu, sorry. Kita kurang dengan 6 kali 0 adalah 0. Berarti ini kita kurungin lagi semuanya. Dibagi dengan ini 48 dikurang K dibagi 6. Mau tau nggak teman-teman? Ini caranya gampang banget. Teman-teman masih inget cara ini nggak? 2/3 dibagi 2/3. Ini kan sama aja kayak 2/3 dikali 3/2. Ini kita bisa coret, 3 sama 3-nya, 2 sama 2-nya bisa kita coret. Jadi hasilnya adalah 1. Nah, begitu juga ini. Ini bisa kita pakai cara ini yang saya jelasin tadi. Ya udah, ini kan dikurang 0 berarti ya sama aja kan hasilnya. Jadi K 48 dikurang K dibagi 6. Nah, ini kan semulanya kayak gini nih. Kalau misalkan kita jadi kali, berarti 6-nya di atas, 48 dikurang K-nya di bawah. 48 dikurang K. Nah, ini kita coret. Ini 48 kurang K-nya atau minus K-nya kita coret. Jadi sisa hanya K doang. Jadi S pangkat 0-nya adalah K. Dan di sini bisa kita simpulin sistemnya adalah stabil karena dengan menggunakan metode Routh-Hurwitz ini tidak ditemukannya kan di sini kan plus kan sampai sini kan nggak ada tanda yang berubah tanda kan. Nah, berarti sistemnya stabil. Nah, kalau misalkan itu nanti aja deh. Tadi saya pengen ngomong kayak gini, kalau misalkan di root locus itu tandanya nilai atau tempat posisi akarnya itu di sebelah kiri semua. Itu tanda sistemnya stabil kayak gitu. Oke, ini berarti kita bisa nyari nilai K-nya dengan menggunakan ini. Jadi 48 dikurang K sama dengan dibagi 6 sama dengan 0. Jadi 6-nya ini kita kalikan ke 0, berarti habis. Tinggal 48 dikurang K, atau K-nya langsung aja ya. Jadi K sama dengan 48. Lalu K-nya ini kita masukin ke persamaan ini. Dilihat ya. Jadi di sini 6S pangkat 2 ditambah K. 6S pangkat 2, K-nya kan tadi 48 ya. Ditambah 48 sama dengan 0. Jadi 6S pangkat 2 sama dengan minus 48. Nah, ini bisa kita coret. Ini jadi 8 ya. Jadi kita geser aja. Jadi S atau ini berubah tanda langsung aja jadi omega. Omega sama dengan akar dari 8 minus 8 adalah plus minus 2 akar 2 I. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi desimal. Jadi omega sama dengan plus minus
2,828 I. Ketemu ya? Nah, sekarang kita tinggal menggambar root locusnya. Nah, oke, sekarang kita gambar root locusnya. Tadi yang kita dapatkan pada poles-nya itu kan di sebelah kiri semua. Nah, sebenarnya dengan poles di sebelah kiri semua itu menandakan bahwa si sistem yang kita dapat dari transfer function yang tadi di soal itu sistemnya adalah stabil karena tidak ada poles yang berada di sebelah kanan. Maksudnya kanan kiri itu apa sih? Jadi kiri itu yang di sini, ini kiri, kanan itu di sini. Jadi di sini kan negatif, di sini positif. Nah, jadi polesnya itu nggak ada satupun poles yang di kanan. Nanti next gue lanjutin ketika gue udah ngegambar root locus. Jadi ada beberapa poin yang pengen gue jelasin. Itu menurut gue penting juga. Nah, oke, sekarang kita bikin aja di sini kan 0 ya. 0 minus 1. Ini bukan berarti ini buntu gitu aja, enggak. Ini adalah tahingga, tapi dalam arti di sini tahingga yang menuju ke negatif di sebelah kiri sini. Dan ini juga bukan berarti buntu, berarti ini menunjukkan negatif. Negatif tahingga. Di sini positif ya, positif tahingga. Di sini juga positif tahingga. Nah, tadi polesnya itu kan 0, ya kan? Kita tandain 0. Habis itu minus 2 dan minus 4. Nah, oke, kita buka lagi aja. Nah, ini polesnya nih. Jadi S-nya sama dengan 0, S-nya sama dengan minus 2, S-nya sama dengan minus 4. Oke, jadi di sini kita harus bikin lintasan root locusnya. Kita pakai warna merah aja. Jadi dari 0 ke minus 2 itu udah pasti lintasan root locusnya. Kita tarik garis aja. Untuk dari minus 2 ke minus 3 itu enggak ya, karena di sini minus 2 udah join sama 0. Jadi kita harus nyari poles barunya, yaitu minus 4. Dan minus 4 sampai ke minus tahingga. Nah, centroid belum saya cari ya. Bentar, saya lihat dulu apakah centroid udah saya cari. Oh, udah, centroidnya adalah minus 2. Centroid tuh kayak di titik tengah yang kita tarik nanti ke sudut. Oh ya, ini namanya adalah imaginary axis. Ya, teman-teman cari aja imaginary axis. Ini saya singkat IM. Ini adalah real axis. Jadi di sini centroidnya adalah di minus 2. Dan di sini kita tentuin dulu sudutnya, teman-teman. Kita jangan buru-buru dulu tarik garis ke ini juga nanti omega ya. Omeganya kan udah ketemu nih. Plus minus 2,828 I. Oke, ini kita ini aja. Kita taruh dulu aja, mungkin ini terlalu kecil ya. Ini kita tambahin sedikit. Sebelumnya nih saya tulis dulu. Ini adalah positif tahingga, ini adalah imaginary axis. Dan ini yang di sininya. Ini adalah kita kecilin dikit, 2,828 I. Yang di sini adalah minus 2,828 I. Ini minus tahingga. Nah, untuk sudutnya kita buat dulu sudutnya, karena tadi yang kita dapat adalah 60, 180 sama 300 ya. Nah, ini ingetin sudutnya 60, 180 sama 300. Kita tarik dari centroidnya yaitu 2. Karena kalau misalkan yang dari breakaway point itu yang kita tarik adalah ke omeganya 2,82 I, tapi kalau misalkan sudutnya dari centroidnya. Nah, enaknya di sini di Microsoft Whiteboard udah ada sudutnya tuh. Jadi kita buat 60 derajat.
Nah, sekitar segini. Wah, jauh juga ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita tambahin aja. 60 derajat segini. Nah, ini nanti kita tambahin aja. Harus sampai ngelewatin garis imaginary axis-nya. Dan yang satunya lagi adalah 300 derajat. Oh ya, 300 derajat itu sebenarnya hampir sama. Jadi 300 derajat itu sebenarnya hampir sama kayak 60 derajat. Jadi ada bedanya sedikit. Nanti saya kasih tahu. Tapi setelah saya gambarin ya. Teman-teman bisa lihat nih. Ini adalah yang ini. Nah, yang saya gini nih. Ini yang saya garis ini nih. Ini sudut 60 derajat. Ini saya coret-coret dulu ya. Ini adalah sudut 60 derajat. Oke. Saya undo ya. Ini sudut 60 derajat. Dan ini ya teman-teman nih. Ini adalah sudut 180 derajat. Dan ini adalah sudut 300 derajat. Jadi maksudnya sudutnya tuh di sini, teman-teman. Nanti kita bagusin. Yang pertama, oke, kita tulis pakai warna biru langit ya. Nah, ini adalah 60 derajat. Dan dari sini ke sini ini adalah 180 derajat. Warna ungu ya. Dari sini ke sini. Ya, teman-teman, dari sini ke sini. Ini adalah 300 derajat. Nah, kan sudut 180 derajat pernah kita bahas ya sebelumnya. Kalau sudut 60 derajat ya teman-teman udah pada tahu lah gitu ya. Nah, tapi sudut 300 derajat kayak gimana sih? Nih, misalkan di sini ada lingkaran. Misalkan di sini ini adalah sudut 60 derajat. Saya ganti warna aja. Misalkan ini adalah sudut 60 derajat. Misalkan nih, ini adalah sudut 60 derajat dan satu lingkaran itu besarnya 360 derajat. Jadi 360 derajat dikurangin si 60 derajat ini berapa? 300 kan? Nah, jadi ini adalah sudut 300 derajat nih. Dari sini yang saya warna ini, nah dari sini ke sini ini adalah sudut 300 derajat. Jadi sudut 300 derajat tuh bentuknya kayak gini. Nah, kita sesuaikan gambarnya sama root locus. Maksud saya posisinya. Nah, ini adalah 300 derajat. Kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan kita gambar ngasal nih, tapi bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, ini seperti ini. Nah, walaupun kurang rapi sedikit ya. Kita harus cari tahu breakaway point yang kita dapetin. Oke, jadi ini adalah breakaway point-nya. Yang pertama adalah ini ada approximately equal ya. Hampir sama dengan minus 0,845 dan approximately equal hampir sama dengan minus 3,1547. Oke, ini kita ingetin, kita taruh di sono. Yang pertama adalah tadi minus 0,845. Yang kedua adalah 3,115 ya. Nah, dari kedua ini yang masuk ke dalam lintasan root locus adalah hanya yang ini ya teman-teman ya. Kenapa yang ini? Saya ganti warna merah. Ini tidak, ini iya. Karena untuk yang minus 3,1547 berada di sini teman-teman. Dan di sini kosong, tidak ada lintasan root locusnya. Nah, kalau misalkan minus 0,845 di breakaway point ini masuk di ranah 0 sampai minus 2 bolsnya. Dan di sini ada lintasan root locus nih. Nah, jadi masuklah sekitar di sinilah ya teman-teman. Di sini nih.
Saya ganti warna putih sekitar di sini. Dan nanti ini kita tarik ke 2,82i. Ini kita tarik aja. Nah, ini juga kita tarik ke sini. Nah, oke. Mungkin kalau misalkan di millimeter block ini lebih bagus lagi, apalagi kita bisa ngarsir ini dari si break. Ya, saya sampai lupa nih. Ini kan breakaway pointnya ya. Yang warna putih ini saya tarik garis. Ini adalah minus 0,845. Nah, oke, mudah-mudahan teman-teman menggambarnya lebih bagus daripada saya ya. Saya kan susah nih pakai mouse. Oke, ini boleh di screenshot teman-teman. Tadi ada yang saya perbaruin di sini karena tadi nggak nyampe ya, ketabrak sama si tulisan imaginary axis-nya. Nah, inilah root locusnya yang kita cari pada konten ini, dan tapi saya akan menambahkan sedikit. Saya menambahkan sedikit di sini. Di sini kan terlalu tiba-tiba mendapatkan ini ya. Saya lupa jelasin. Jadi asal muasal dari kita dapat ini tuh dari mana? Nah, asal muasal kita dapat ini tuh dari mana gitu ya, teman-teman. Jadi ada rumusnya yaitu 1 ditambah GS HS sama dengan 0. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi satunya itu kan ya 1 ya. 1 ditambah tadi yang untuk transfer functionnya adalah K dibagi S ditambah 2 S ditambah 4. Nah, ini sama dengan 0. Ini kalau dicari lebih lanjut, ini hasilnya kayak gini. Oke, jadi ini kalau misalkan kita kalikan semua, hasilnya adalah S pangkat 3 ditambah 6S pangkat 2 ditambah 8S, ya kan? Nah, oke, jadi mungkin kita kesonin aja. Jadi ini kan di sini 1 ya, 1 itu sama aja kayak gini. S pangkat 3 ditambah 6S pangkat 2 ditambah 8S dibagi S pangkat 3 ditambah 6S pangkat 2 ditambah 8S. Ini kan kita tambah sama si GSHS nya kan. Jadi di sini K, jangan lupa di sini sama dengan 0. Ya kan kalau kita coret sama aja 1 kan, misal, ya kan, karena di sini sama. Nah, ini karena penyebutnya udah sama, ya udah, yang atasnya kita tambahin aja. Jadi si S pangkat 3 ditambah 6S pangkat 2 ditambah 8S ditambah K. Kita tulis lagi aja. Jadi S pangkat 3 ditambah 6S pangkat 2 ditambah 8S. Ini ditambah K ya, langsung aja ditambah K dibagi S pangkat 3 ditambah 6S pangkat 2 ditambah 8S. Nah, ini sama dengan 0. Ya udah, yang bawahnya tinggal kita kalikan aja ke 0 gitu ya, teman-teman. Jadi sisa S pangkat 3 ditambah 6S pangkat 2 ditambah 8S ditambah K. Nah, inilah asal muasalnya. Saya lupa ngasih tahu ya, teman-teman, sorry, di menit-menit awal. Oke, paham ya teman-teman ya, insya Allah ya.
Oke teman-teman, jadi ini tambahan aja di penjelasan pada video ini. Jadi root Hurwitz atau tabel root Hurwitz ya, dengan cara-cara yang tadi saya jelaskan itu, kita bisa mengetahui sistem itu stabil atau tidak. Ya, dengan cara apakah di sini ada perubahan tanda atau tidak gitu ya. Perubahan tanda, apa sih yang dimaksud perubahan tandanya gitu. Jadi perubahan tandanya itu apabila misalkan di sini ada minus. Di sini ada minus misalkan ya, di S pangkat 1. Dari S pangkat 2 ke S pangkat 1 ini terjadi perubahan satu kali. Dari S pangkat 1 ke S pangkat 0 ini terjadi perubahan satu kali juga. Jadi totalnya 2 perubahan. Nah, ini misalkan ya teman-teman. Jadi apabila terjadi 2 perubahan seperti ini, menandakan di sistem ini nanti ada poles di sebelah kanan. Nah, apabila ada poles di sebelah kanan dari root locus, kalau misalkan kita mau gambar root locusnya, misalkan di sini ada poles di sebelah kanan, ada 2 poles. Ini menandakan sistemnya tidak stabil. Gitu ya teman-teman ya. Misalkan di sini ada polesnya nih. 2 poles kan, karena tadi terjadi 2 perubahan tanda kan, dari positif ke minus, dari minus ke positif, berarti 2 perubahan. Itu menandakan ada 2 poles di sebelah kanan. Di sebelah kanan tuh di positif sini. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sistemnya tidak stabil apabila ada poles di sebelah kanan. Nah, jadi di root Hurwitz itu kita udah tahu duluan gitu. Tanpa menggambar root locusnya kita udah tahu duluan. Letak polesnya di sebelah kanan tuh ada berapa, dan sistemnya stabil atau tidak. Dan kalau misalkan ditanya apakah sistem di transfer function yang kita cari di soal ini atau di pembahasan ini stabil atau tidak, jawabannya stabil karena tidak ada perubahan. Nah, di sini kan nggak ada perubahan tanda kan, positif semua kan. Berarti sistem yang kita cari ini menandakan di sistem ini tidak terdapat poles di sebelah kanan teman-teman. Tidak terjadi perubahan tanda di S pangkat 0 sampai S pangkat 3 nya. Oke, mungkin gitu aja sih tambahannya. Dan oke, jangan lupa di screenshot ya. Di sini. Oke, ini jangan lupa di screenshot dan jangan lupa juga ditulis ya teman-teman ya. Oke, dan ini adalah root locusnya. Root locusnya sistemnya adalah stabil karena tidak terdapat poles di sebelah kanan. Polesnya di sebelah kiri semua. Oke, mungkin gitu aja teman-teman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini adalah video pertama saya membahas tentang root locus. Dan sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.